Halo teman-teman, ketemu lagi. Jangan bosan ya dengan gue Yuda di acara podcast ngobrolin kerjaan. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu, berkah rezeki, pokoknya sukses selalu lah ya. Oke, ini salah satu episode yang ditunggu-tunggu. Karena ini adalah makanan orang tiap hari juga nih, nonton film ya. Di sini gue mau hadirin sahabat gue, teman gue dari kapan nih Pak? Dari teman dari kecil lah ya, teman dari kecil. Terus beberapa project pernah bareng juga sama beliau. Jadi di sini gue pengen hadirin salah satu filmmaker yang sukses, asik yang sukses salah satunya di Indonesia. Inilah Pandu. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat bro? Sehat Pak. Kalau badan makin sterek berarti udah sukses emang. Bener gue nggak salah ngomong. Belum lah, masih merintis. Gimana Pak? Lo sekarang gue lihat lu shifting terus nih, tapi tetap pada dunianya gitu, tetap pada di perfilman gitu. Lu dari sekarang dari lu ngerjain movie, lu ngerjain TVC, bla 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 sampai sekarang, nanti aja dia yang ceritain sekalian. Boleh cerita nggak Pak? Lu sekarang ngapain nih? Iya, alhamdulillah. Gue sebelumnya thank you banget ya. Udah gue yang thank you juga di Pak. acara lu nih, seru banget. Ya jadi kalau sekarang banget ini, gue kebetulan lagi aktif di salah satu studio produksi di Jakarta, dan garapannya itu kebetulan lagi di bidang animasi. Oke. Yang sebetulnya sih alhamdulillahnya akhirnya malah dinyampein ke sini, karena sebenarnya gue dari dulu pengen banget di sini tuh sebetulnya. Cuman ternyata memang ya prosesnya segala macam, baru berkenalan dengan orang-orang yang tepat ya, dan ternyata malah ya udah dikasih kesempatan di animasi ini ya. Dan banyak banget yang jadi bisa gue pelajarin ya, karena ini ya sebetulnya gue selalu bilang sih memang hanya beda medium sih sebetulnya kan. Maksudnya ya film adalah sebuah film gitu kan. Ya intinya film pertama pasti lo punya cerita yang bagus gitu kan, cerita yang oke untuk diikutin sama penonton. Ya beda medium aja, cuman ya kalau live shoot kan emang ya semuanya yang kita urus manusia beneran kan, orang kan. Gampang lah gitu loh. Nah kalau di animasi ya bahkan gelas aja harus lo bikin. Betul. Ya kan. Betul. Apa perabotan apa di set itu ya harus lo bikin semua. Jadi ada ada level of details yang berbeda aja sih menurut gua ketika lo bikin film dalam format live shoot sama animasi. Seru sih tapi. Oke. Nah ini nih, jadi sebenarnya kalau gue lihat ya Pak ya, bicarain animasi nih. Animasi tuh di Indonesia tuh untuk yang produksi dalam negerinya sebenarnya baru mau take off. Bener gak? Ya kan? Iya, bisa dibilang gitulah. Iya kan, baru lagi akan gitu ya, walaupun di industrinya di luar juga sudah berkembang banget ya, sudah growth banget gitu. Dan kita juga animator-animator lokal juga sudah mulai menjamur semua ya, mulai ada yang dari generasi-generasi baru sekarang juga, bahkan ada sekolahnya Pak ya sekarang ya? Banyak banget ya sekolahnya gitu. Nah, by the way, sebelum kita lebih lanjut Pak, gue pengen tahu nih Pak, background lo dulu gitu. Gue pengen tahu apakah lo memang ada history bahwa memang lo sekolahnya memang sekolah movie atau apa, atau lo bisa ceritain nggak? Kalau sekolah sih enggak ya, gue sempat di broadcasting, tapi dari mulai masuk kuliah aja tuh sebenarnya masuk kuliahnya karena kalah taruhan sama bokap sih. Ya kan, gue sebetulnya gue musik banget lah. Maksudnya gue musik banget. Terus ketika waktu itu lulus SMA, gue ingat banget tuh pertama banget IMI berdiri. Oh IMI, oke. Institut Musik Indonesia. Gue bilang gue mau di situ ya, kata bokap mau jadi apa gitu kan. Maksudnya gue pengen belajar gitar di situ. Ya udah akhirnya gini aja deh. Coba daftar satu tempat dulu yang normal lah, yang cukup menjanjikan masa depan gitu kan. Ya jujur ngomong gue bingung. Jadi gue daftar broadcast di UI itu tuh
gara-gara ikut temen nongkrong, maksudnya teman-teman anak-anak SMA, dengar mereka pada mau tes, ya terus gue ikut dong gitu loh. Jadi gue nggak tahu itu apa, cuman pada bilang ya syuting-syutingan gitu deh ya, dan nggak pernah menarik di telinga gue gitu. Maksudnya syuting-syutingan ya nggak pernah menarik lah, karena saat itu musik dan musik kan gitu. Ya udah, jadi ketika ikut bareng anak-anak, gue kalau gue nggak salah ingat waktu itu gue ber-11 apa ya? Ya dilalanya yang lulus gue, yang 10 nggak lulus bro. Oke. Malah gue yang diterima ya, akhirnya gue jalanin di situ. Kalau mulai kenalan sama filmnya ya itu semester 1, ada kakak kelas gue itu bikin iseng-iseng, dia bikin komunitas film pendek. Oke. Intinya diajarin bikin film lah sama dia, diajarin syuting, diajarin kamera, diajarin ngedit. Nah singkat cerita, waktu itu gue ingetnya British Council, kalau nggak British Council bikin festival film pendek. Ya udah langsung ikutan, langsung coba nih dari komunitas kita dibikinin beberapa tim, terus kita bikin beberapa produksi lah ya. Ya alhamdulillah kebetulan yang saat itu perdana juga gue nulis dan ngedirect tuh. Jadi langsung ikutan nulis, langsung ngedirect, karena waktu itu simpel aja sih pertanyaannya, siapa yang punya pengalaman nulis drama. Kebetulan gue waktu di SMA itu, di SMP gue pernah nulisin naskah buat pementasan teater Malam Perpisahan. Di SMA juga terulang lagi. Gue nulisin naskah juga buat Malam Perpisahan gitulah. Ya udah gue bisa nulis, terus ya udah gue yang ngedirect deh sekalian. Karena saat ikut kelas di komunitas yang dibikin sama kakak kelas gue itu, setiap pertemuan kayaknya dari semua bagian hal-hal teknis kayaknya yang gue cukup tertarik tuh directing. Akhirnya gue serius banget, lebih serius ke directing lah. Ya udah akhirnya bikin. Alhamdulillah tuh debutan bikin film pendek sekaligus ikut festival itu, film gue, karya gue dan teman-teman, alhamdulillah jadi best movie di kompetisi itu, sekaligus Yang British Council tadi. British Council sekaligus gue dapat best directing di situ. I see. Ya udah ya alhamdulillah deh gitu kan, maksudnya. Nah dimulai dari situ, ya udah syutingan. Kakak kelas gua yang tadi bikin itu dia udah lulus ya, jadi begitu gua masih sambil kuliah, dia udah mulai ngajak gua ngejob tuh. Ya kan, gue syuting nih ya kan, megang lighting, apa aja yang dibutuhin, megang lighting, jadi second cam, disuruh bantuin ngedit, apa aja pokoknya. Pokoknya semua gue pegang lah istilahnya. Ya udah disuruh ngedit, ya gue minta tolong ngajarin ngedit tuh gimana. Oh ya udah bisa. Sampai dilalahnya akhirnya beberapa kakak kelas gue yang nyangkut tugas akhirnya itu, nama gue lumayan banyak tuh di tugas akhir kakak kelas gue. Jadi gue belum lulus, kakak kelas gue lumayan tuh, ada berapa kelompok lah, ada 3 apa kalau nggak salah. Itu ada yang gue bantu ngedirect, karena kan tugas akhir itu kan pokoknya yang penting 2 orang. Jadi boleh tuh yang satu mau jadi produser, satu mau jadi penulis, jadi nggak punya sutradara, nggak punya kameramen, nggak punya editor tuh boleh. Nah akhirnya jadi ya saling bantu-bantu gitu, dicabut-cabutan. Nah itu ada 3 kakak kelas yang gue bantu lah, ada yang gue bantu ngedirect, ada yang gue bantu ngedit, ada yang gue bantu jadi kameranya, kamera personnya. Ya udah, long story short sih dari situ sih lulus. Gue pertama profesional jadi pekerja tuh editor. Oh justru editor Pak? Editor. Profesional, Editor. Dan itu bekal paling penting yang gue rasakan ketika akhirnya gue diberi kesempatan masuk ke directing. Jadi editor itu tuh penting sih menurut gue. Lo editor di salah satu PH? Di salah satu PH. Di salah satu PH. Dan udah profesional dibayar ya? Udah ya? Udah alhamdulillah. Itu gue 3 tahun aja jadi editor tuh. Yang gue edit aneka rupa, karena tuh PH lumayan aneka rupa kerjaannya. Jadi ada FTV-an, ada reality show, ada game show. Ya jadi ya udah ngedit deh. Pokoknya di situ banyak belajar juga lah. Ya udah dari situ malah ngacak tuh, maksudnya macem-macem. Ngeproduce diminta ngeproduce segala macem, ngedirect iya. Jadi
lebih ke gue sementara sih so far kayaknya antara dua itu ya sejauh ini yang gue masih kerjain ya, antara dipercaya ngeproduce atau ngedirect. Ya. Akhirnya ke situ sih. Jadi nggak pernah lagi tuh misalnya ada ngeditin atau megang kamera, enggak sih. Oke. Gitu. Berarti memang kebetulan juga lo kuliahnya memang di perfilman juga kan, gitu kan? Dibilang perfilman enggak, karena kalau lo ngambil broadcasting tuh sebenarnya malah banyakkan teori penyiaran ya. Jadi kayak research rating lah, terus bahkan produksinya ada produksi radio. Iya. Terus kerjaan syutingannya malah kerjaan syutingan studio. Jadi waktu itu beberapa tugas-tugas produksi gue dianggap nyeleneh sama dosen-dosen gue. Oh, oke. Karena yang gue doyan film ya, gue nggak terlalu doyan bikin show studio gitu-gitu. Oh, gue pikir tuh maksud gue di broadcastingnya sendiri lo kuliah lo ini, gue pikir lo ada spesifik menjurus ke film gitu. Nggak ada. Oh, oke. Nggak ada. Jadi ya bisa dibilang belajar di jalan sih filmnya sih sebenarnya. Iya. Oke. I see. Nah itu waktu berarti lo umur berapa tuh Pak lo mulai profesional jadi editor saat itu? Gue digaji pertama tuh berarti gue umur 20 tahun ya? 20 tahun. Ya. Tapi pada saat lo ngerjain itu berarti sekarang kan memang pasti teman-teman semua berpikir yang namanya filmmaker pasti yang ada di mindsetnya adalah mungkin seorang director biasanya atau yang meng-create si cerita kan biasanya gitu pada ya. Kalau sekilas kita dengar kata filmmaker dan kebetulan memang Pandu ini adalah produser sekaligus director juga gitu. Nah itu lo ada nggak sih Pak spesifik dari background lo itu yang akhirnya setelah dari yang broadcasting tadi lo mungkin ngambil jurusan atau di tempat atau di instansi lain yang memang mengerucut ya udah gue mau sekolah directing misalnya gitu. Enggak, kalau nggak ngambil ibaratnya akademis lagi dari sisi akademis formil enggak sama sekali enggak. Karena waktu itu memang makanya gue bilang ya maksudnya asli ibaratnya asli rangkaian pengalaman aja sih yang memberikan wawasan ke gua gitu loh. How to produce, how to direct, nulis tuh gimana, kayak gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah sih maksudnya ya teman-teman gue baik lah udah alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Benar lingkungan tuh. Iya banyak yang baik ngapain ilmu. Mau ngajak-ngajak gue yang bodoh ini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah tahu sedikit-sedikit lah gitu. Iya. Apalagi kan maksudnya di era lu saat itu juga nggak kayak sekarang Pak ya, maksudnya semua ditunjang udah sosial media, ngasih info soal film, YouTube ngasih info soal film gitu. Dan dulu kan lu bener-bener kayak harus mikir Pak gitu ya, ini gue harus ngubungin siapa ya. Nah, lu ada formula itu nggak saat itu lu lakukan gitu? So far ya kalau boleh jujur, gue alhamdulillah benar-benar ya benar-benar ngikut apa yang udah di setting kayaknya mau lo ya. Nggak pernah punya niat khusus gitu. Maksudnya mau sowan dia gitu enggak. Ya kebetulan dianterin aja dalam kesempatan tiba-tiba bisa ketemu si A gitu loh. Dan beliau ternyata tuh salah seorang filmmaker yang udah notabene udah berpengalaman gitu kan segala macam. Jadi kayak ya ada beberapa temen yang misalnya datang dari luar kota ke sini pokoknya targetnya ketemu si ini gitu kan. Ya gue sih so far ya kalau gue coba flashback lagi kayaknya cukup smooth sih. Cukup smooth aja sih rangkaian ini gue gitu. Dan kadang-kadang gue kayak ibaratnya kesini, nyampe kesini. Yang dipikirkan kayak pelan-pelan gitu aja ketemu sih. ketemu si ini gitu. Betul. Iya, kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih. Iya, oke. Nah, untuk lo nyemplung pertama lo editor, lo dibayar profesional di situ, kemudian itu langsung lompatan lo langsung emang dikasih kesempatan ngedirect langsung. Iya, jadi di PH itu kebetulan sama ownernya suka diskusi apa segala macem. Waktu itu gue lagi ngedit, masih editor, terus ada mau bikin sesuatu yang baru, mau ditawarin ke TV. Nah, ya udah itu kan gue dari dulu tuh juga emang suka ngide ya.
Jadi dari mulai konsepnya gue yang tawarin ke bos, terus dia suruh gue pegang, ya udah gue kerjain pilotnya segala macam. Jadi ya dari abis ngedit itu, ya itu perdana gue di kantor itu gue ngedirect satu konsep tayangan yang akhirnya ditawarin ke TV gitu. Oh. Kayak gitulah. Iya. Ya oke. udah jalan aja udah kayak gitu. Bener-bener ngalir banget ya, Pak? Ngalir banget Iya, sih. ngalir banget gitu. Sampai ya itu tadi akhirnya waktu kuliah lo ngerasa kayak nih gue kayaknya emang di posisi ini dari semua divisi ya. Iya. Secara struktur di produksi lo Iya. kayaknya emang di sini part lo gitu dan memang kejawab semua gitu. Nah, film pertama lo Pak yang lo direct itu tadi kompetisi yang itu kan British Council tadi. Kalau yang secara profesional apakah TVC, apakah movie atau apa? Kalau secara profesional ngedirect itu gua pertama malah TVC sih. Oh, TVC Iya, justru. kalau profesional ngedirect malah kerjaan corporate dulu. Oh, I see. Kerjaan corporate, terus habis itu di tahun berapa tuh ya tepatnya ya 2000 berapa sih? Itu gua dapat kesempatan ngedirect salah satu serial sitkom di TV nasional. Oke. Udah habis itu sempat beberapa FTV lah, TV. Nah terus dari jalur itu, gue malahan dilalanya ke belakangnya jobnya malah banyakan ngeproduce tuh. Oh. Sampailah 2015 gue ngeproduce gue jadi salah satu produser film layar lebar pertama gue. Oke. 2015. Oke. Nah kalau ngedirect film layar lebar pertama gue itu 2018. 2018. Iya. Oke. Film bercerita tentang Agus Salim judulnya Moonrise Over Egypt. Nah itu 2018 malah. Ya. Tengok-tengok ya teman-teman ya nanti filmnya browsing. Itu ada Bapak Pandu yang mengerjakan gitu. Nah, oke, itu berarti lo emang udah ada nih ya portofolio sinema nih. Udah Insya Allah. Ya udah inilah maksudnya gue pribadi kalau ngelihat sosok seorang director atau produser memang begitu dia punya portofolio sinema tuh kayak lu udah sampai ke goal lo sebenarnya walaupun itu masih bisa expand lagi, lu bisa kemana ilmunya dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya Pak ya dari perspektif lo, apakah seorang filmmaker atau misalnya spesifik kita ngomongin produser atau director itu wajib banget nggak sih Pak sekolah yang memang bener-bener kayak mungkin sekarang ada IKJ gitu misalnya gitu. Itu menurut lo perspektif lo untuk di era sekarang ini wajib banget nggak sih? Kalau konteks saya ditarik ke era sekarang debatable ya sebetulnya. Maksudnya gini. Kalau menurut gue sih pendidikan formal kayak dulu deh flashback ketika gue pengen banget di IMI. Musik ya kan. Ya. Sederhana sih kalau gue termasuk tim tuh sebetulnya yang percaya banget bahwa fundamental yang baik tuh ngaruh buat pilihan karir lo kan. That's why ketika gue doyan musik, gue berusaha masuk ke fakulti musik. Ya gue juga bukannya gue akan bilang bahwa kalau gue kuliah di situ terus musik jadi tambah jago, enggak. Cuman kalau gue tuh kebetulan gini, senang kalau memang gue mau profesional di satu bidang tuh, gue tuh tipikal yang senang ilmunya sih sebetulnya bro. Maksudnya gue pengen banget bisa tahu fundamentalnya. Jadi kalau pertanyaan adalah perlu nggak sih? Iya perlu, tapi jangan lupain juga bahwa X faktor yang justru bukan dari formal lo tuh itu menentukan sih untuk gimana karir lo. Gitu loh. Karena ini balik lagi, ini industri kreatif. Industri kreatif itu nggak pernah 1 + 1 tuh 2 sih kalau menurut gua, ya kan. Betul. Jadi kayak contoh misalnya seorang director ngambil major film directing. Ini kan kalau yang gua tahu, gua ngobrol sama teman-teman yang kebetulan sekolah formal, ya kan ada teori ini dalam penyutradaraan, ada teori ini dalam penyutradaraan gini-gini. Tapi at the end of the day, ketika lo ngedirect satu film, lo harus make sure bahwa emang ada sesuatu yang lo suarakan di film itu kan. Gitu loh, bahwa memang ada technical approach yang ini sebetulnya haram loh. Tapi kalau lo berhasil ngeksekusinya dengan apik, penonton
penonton tuh kadang-kadang nggak tahu itu Iya, gitu. iya, Ya bukan kadang-kadang ketika sasaran lo ada penonton awam tuh nggak tahu Iya. mana yang boleh dan nggak boleh di dalam ilmu film sebetulnya Iya, karena kan sifatnya gitu. teknikal kan. Teknikal itu. kan Iya, gitu. iya. Ya balik itu kenapa bisa terjadi begitu? Balik ini industri kreatif. Iya, betul. Itulah yang gue bilang nggak satu tambah satu belum tentu dua di Iya. industri kreatif kan. Iya, setuju gue. Gitu Ya sih. sama kayak dunia bisnis juga Pak. Ya Iya, kan satu sama satu nggak pernah dua. Betul banget. Iya. Betul banget. Oke. Iya paling memang gue setuju sih sama lo sih Pak. Bahwa memang pendidikan itu misalnya kita mau spesifik, let's say menjadi seorang filmmaker, kita ikutin kelasnya atau kita ikutin instansi yang berwenang, itu memang akan ngasih secara dengan tanda kutip mungkin teori, teori yang secara fundamental akan ngebentuk kita menjadi ya lo nanti seorang profesional seperti ini, gitu. Cuma memang tadi ada yang faktor X lo bilang tadi gitu kan, bahwa apalagi di eranya sekarang gitu Pak ya, mungkin orang yang atau teman-teman yang memang mau menjadi seorang filmmaker gitu, entah itu positioningnya ada di mana, entah ya nanti jadi produser atau director atau bahkan yang lain-lain, itu juga sudah dimudahkan semua, bisa instan semua sebenarnya Pak gitu. Betul. Asalkan kalau era sekarang gue gak tahu ya Pak, my opinion, lo yang penting sering praktek aja. Iya, itu betul. Betul, dan sebenarnya gini, instan atau derasnya arus informasi sekarang tuh di kacamata gue ya, itu sebetulnya plus minus sih. Plus minusnya gini, simpel sih sebetulnya. Gue bisa ngomong gini karena ini gue temukan faktanya di lapangan gitu ya. Maksudnya lo mau cari ilmu tentang apa sih? Ilmu tentang script writing misalnya gitu. Itu dari mulai yang katro, abal-abal sampai yang master class tuh mungkin di YouTube bisa lo temuin. Oke. Tapi balik ya, lo nggak boleh lupa yang cerita ini nih atau yang lagi berbagi itu di alam bawah sadarnya udah nyimpen pengalaman bro. Paham nggak maksud gue? Jadi jadi belum tentu apa yang dia sampein itu mudah, maksudnya gini, bahwa itu bakal jadi pattern yang sama. Nah, jeleknya mungkin sekarang ini banyak yang menelan mentah-mentah apa yang dirasakan didapat di YouTube. Oke. Jadi kulitnya mereka berhasil fotokopi, tapi esensinya mereka nggak berhasil fotokopi gitu. Iya sih. Iya kan. Benar. Isinya, kontennya, konten sejatinya banyak yang gagal fotokopi. Ya. Karena balik ya, maksudnya yang nggak pernah bisa di shortcut tuh memang pengalaman. Itu nggak bakal bisa di shortcut. Iya benar setuju. Gitu loh. Kalau knowledge-nya ya kayak gue director nih, gue pengen tahu deh tips triknya si Quentin ngedirect gimana gitu. Ya banyak channel di YouTube Quentin sharing tentang directing tekniknya segala macam banyak. Banyak banget. Ya cuman kan kalau gue tipikal adalah gini kata Quentin gini, kata Quentin gini. Ya belum tentu. Gitu loh. Karena Quentin bisa sharing itu dari hasil bentukan pengalaman, oke? Pengalaman dia terbentuk, dia punya preferensi yang pasti berbeda karena dia tinggal di negara dengan kultur berbeda sama kita. Betul banget. Iya kan? Nah, itulah yang menurut gua ya plus minus ketika era informasi udah sebaik sekarang ini, sederas sekarang ini, ngebentuk orangnya sebenarnya plus minus sih menurut gua. Kalau gua malah ngelihat ya maaf sekali. Itu jadi malah banyakan ngebentuk yang ngerasa ya pokoknya ngerasa pinter deh bro jatuhnya. gue tau maksud lo. Iya, gue tau maksudnya. Jadi gini kasarannya itu ini keren, ini harusnya begini. Iya gitu, cuman ya shallow gitu maksudnya analisanya dangkal banget ketika nganalisa sesuatu gitu. Karena ya itu tadi mungkin sebetulnya memang hanya dapat informasi banyak, tapi dia nggak bisa milah gitu. Gitu sih kalau gue. Iya benar. Berarti sebenarnya kalau gue tarik dari penjelasan lo tadi bahwa kita bisa dengan cepat menangkap atau bahkan nge-summary apa yang kita dapat
semua gratis dari era pada saat era digital ini. Tapi esensinya yang belum tentu di itu ya, belum tentu dipunya. Iya. Nyawanya itu. Nah, nyawa itu experience. Iya, Itu nggak bisa di shortcut. Yes. Itu nggak bisa di shortcut. Yes. Nyawa itu experience. Kayak kameramen, udah berapa ribu frame yang udah berhasil lo shoot. Iya. Jadi kameramen baru nonton YouTube sehari sama kameramen yang udah nge-shoot 3000 frame dalam hidupnya. Mata dia ngejudge sebuah komposisi beda. Iya, benar. Udah pasti beda. Benar. Walaupun ya si anak newbie benar-benar baru habis nonton YouTube semalaman begadang gitu. Wah, aturan 12 komposisi gini gitu. Pegang kamera. Kasih barang yang sama. Sama seorang DP yang mungkin udah ratusan ribu frame yang udah dia shoot. Gitu loh. Atau bahkan mau compare, si yang baru nonton YouTube semalaman ini kasih kamera high end, DP-nya kasih handphone. Iya. Oh, itu udah dua hal yang berbeda. Karena yang tadi gue bilang, jam terbang itu naruh di bawah sadar sesuatu yang nggak bisa dikopi. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Nggak bisa dikopi. Itu naruh sense di bawah sadar si orang yang mengalaminya. Iya. Jadi ketika seorang DP dia, contoh kayak kita ngeliat ruangan kayak gini, itu mata gue sama mata seorang DP udah beda tuh. Gue bilang, bro, gue kayaknya gue shoot dari sini, dia nanti nongol dari sini, blocking, nanti cowoknya dari sini. Jangan mas, kurang depth gambar lo, nanti gue bikinin dari sini deh. Di sini nanti anak art bikinin ini nih mas, gini. Oh iya, anjir keren lo. Beda, matanya beda. Gitu. Nah itu yang menurut gue ya, itu yang nggak bisa di shortcut. Jadi at the end of the day, sebanyak apapun knowledge lo, ya benar tadi lo bilang, terjun. Ya, setuju gue. Gitu. Dan kalau saat terjun jangan cengeng, karena gue dulu punya pengalaman lucu. Gue punya pengalaman lucu. Jadi kerjasama, gue lagi produksi film yang 2015. Ada salah satu, ini lucu sekali karena dan akan selalu gue ingat. Ada salah satu sekolah, udah jelas-jelas nih sekolah film ya. Oke. Kepala sekolahnya nitipin ke gua sekitar 12 anak magang. Oke. Mas Pandu, saya nitip dong gitu. Oke, boleh banget gue bilang. Yang satu mau di penyutradaraan, yang satu mau di kamera. Pokoknya itu dibagi-bagi lah. Ada yang di bagian audio, sound. Oke, apa yang terjadi? Mereka magang 12 orang. Hari kedua itu tinggal sisa 2 orang. Sisanya ewol. Jauh ya dari 10. Iya. Hari kedua bro. AFK ya, yang lain AFK. Pokoknya hilang dalam tugas. Iya. Udah tuh hilang tuh. Sisa 2. Satu yang bantu di departemen penyutradaraan jadi pencatat skrip, bertahan sampai produksi gua berakhir. Yang satu yang bantu di departemen kostum. Oke. Yang anak kamera itu 5 orangan gitu. Itu mundur semua. Dan gua aneh. Gua bilang sama kepala sekolahnya, ini sekolah film loh, dan yang tempat mereka magang itu nanti kenyataan pekerjaan mereka loh. Betul. Itu kenyataan. Nah itulah maksudnya segitunya tuh berarti bibitnya. Jadi berarti di kepala mereka apa nih? Ketika mereka dapat ilmu banyak dari YouTube, di kepala mereka langsung apa? Oh gue maunya nggak mau, gue maunya langsung kayak Roger Deakins misalnya kalau ngomongin DOP gitu. Gue mau langsung kelasnya ke Roger Deakins nih, gambarnya keren. Ya agak susah ya. Dia juga udah berapa ribu frame. Gak ada obatnya tuh bro. Jadi gue agak ya gitu. Jadi karena gue pernah mengalami itu gitu loh. Dan terusan masih ketemu gue kelakuan kayak begitu. Jadi memang ya faktanya lah ya. Begitu gitu. Iya, bener. Kayak gitu sih. Bener. Tapi emang apa ya? Emang ini sih ya. Emang kompleks banget isu antara memang dari dulu tuh selalu kan kayak banyakan mana nih baiknya teori apa praktek ya kan selalu gitu Pak gitu. Itu yang selalu jadi perdebatan gitu. Oh ya nih teman-teman gue mau ngasih tahu tadi yang Pandu sebut DP atau DOP itu adalah Director of Photography bagi yang belum tahu gitu ya. Kadang sebutannya suka ada yang bilang kalau kamera operator, kalau di Indonesia kan tuh penata sinematografi gitu. Jadi itu nanti ada di
structure produksi itu ya teman-teman bisa pilih nih mau sukanya ada di mana kira-kira potensinya. Oke, terus sekarang lu shifting ke animasi. Wah, ini animasi gokil nih gitu. Lu maksudnya tapi emang ini salah satu goals lu, Pak? Iya benar animasi ya. Karena dari dulu gue doain kartun ya. Oke. Gue doain kartun. Terus kalau dalam konteks lo punya gagasan, karakter di animasi tuh selalu timeless bro. Gue kecil nonton Doraemon, sekarang gue nonton Doraemon segitu-segitu aja Doraemon ya. Iya. Nobitanya juga segitu-segitu aja gitu. Nggak gede-gede ya? Iya, timeless bro. Maksudnya lo punya medium bercerita yang timeless satu. Kedua lo punya medium bercerita yang sky is the limit gitu. Iya. Ketika lo bikin live shoot, banyak sekali ya walaupun sekarang eranya CGI ya, tapi tetap lo punya limitasi. Iya. Limitasi cerita apa yang lo mau bangun gitu. Tapi once terjun ke animasi, wow gitu. Kayaknya seliar-liar ide lu tuh bisa ditumpahkan ya kalau ke animasi ya. Benar. Ya gak ada limitnya gitu. Benar. Jadi buat seorang storyteller kayak gue seneng aja sih ke animasi. Oke. Gitu. Animasinya tuh yang lu lagi kerjain 3D or 3D animasi insya Allah ini juga film layar lebar. oh, Jadi Tunggu ditunggu ya. saja. bakal ada di sinema. Gue juga belum tahu nih bocorannya nih. Ntar gue tanya ya, Pak. Cerita-cerita yang ntar. Oke, Pak, Dek, kita mau masuk segmen terakhir. Siap. Oke lah, gue kalau di perfilman atau di dunia industri kreatif, kalau suka duka yang lo rasain apa sih, Pak? Gitu. Pasti banyak sukanya sih harusnya. banyak sukanya, makanya industri kreatif tuh orangnya awet muda sih. Betul. Betul. Lo aja kan baru berapa nih? 30 ya, Pak? Kemarin ulang tahun ke-30 ya? Iya, jalan 28 loh kemarin. Jadi selama 27 tahun merangkak lo, Pak. Jalannya 28. Gimana, Pak? Menurut lo, Pak? Gimana Sukanya deh, kita bahas suka yang banyaknya nih. Oh, kalau suka banyak, Bro. Suka jelas banyak karena gini, lo constantly ketemu kolaborator yang berganti-ganti ya kan. Maksudnya lo kenal lagi orang baru lagi, lo kenal banyak orang. Seneng lah. Iya. Terus gue dasarnya emang seneng banget yang namanya brainstorming ide tuh. Jadi sukanya banyak. Kalau dukanya sih live shoot ya standar lah ya. Maksudnya masalah jam kerja yang panjang gitu kan, itu standar gitu-gitu. Terus juga ya mungkin karena di kita juga memang industri perfilman juga masih berjuang ya, masih struggle untuk sampai akhirnya bisa sampai ke titik yang dalam tanda kutip disebut sebuah industri yang ideal. Jadi ya pastilah masih ada lah miss di sana sini, aturan kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi ya menurut gue itu sih ininya ya, suka dukanya selama di sini. Jadi ya dapat kenal banyak orang, dapat ilmu segala macam. Ya tapi ya dukanya ya itu mungkin bukan lebih duka sih ya, tapi karena gue masuk ke dalam kelompok yang memang ya itu tadi industri perfilman itu kan masih struggle, belum ketemu titik idealnya. Insya Allah segera ketemu titik idealnya ya mudah-mudahan sih udah nggak ada dukanya lagi selain jam kerja mungkin ya. Yes. Gitu sih. Amin. Ya semoga juga ya kita terus lah ya, ini lagi growth gue lihat juga, Pak ya. Maksudnya gue suka iseng lihat apa yang dia hasilkan dari anak-anak bangsa kan gitu ya. Luar biasa sih. Ya udah mulai oke lah gitulah. Maksudnya dia ngikutin perkembangan zaman dan teknologi juga gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin secara profit, Pak ya, gitu. Oke, gue balik lagi negesin di sini tidak menyebut tidak usah menyebut angka, tapi profit itu berarti kalau let's say kita bicara seorang directing yang memang bekerja sama dengan satu PH atau satu entity atau apapun itu berarti sifatnya ada yang tetap terima salary, ada yang memang per project gitu ya. Kalau untuk film sih, film cerita sih semuanya biasanya project base sih. Project base, oke. Project base, tapi kalau yang lo sebut tadi salary mungkin lebih tepatnya si director itu dikontrak eksklusif sama salah satu PH. Oh. Misalnya dikontrak 5 film Iya. nih. 5 film kan bayarannya ketahuan tuh. Mungkin kalau dia lagi BU ya dia bisa kasbon karena udah ada kontraknya. Kalau yang kayak lo bilang ada salary itu yang masih ada model kayak gitu tuh lebih kayak PH iklan sih. Oh. Jadi direkturnya dieksklusifin untuk nguncinya itu ya dia dikasih gaji bulanan, tapi kalau dia ada board yang on dia dapat fee
V-directing. V-directing, oke. Gitu. Oke. Oh, I see. Jadi Tapi kalau yang kayak gitu berarti dia harus ada regulasi kontraknya nanti, dia nggak bisa ngambil di. Oh nggak bisa, makanya disebutnya director eksklusif. Oke. Oh, ada yang seperti itu, Pak? Ada. Model bisnis. Ada model bisnisnya ada yang kayak gitu. Tapi itu TVC ya. TVC, Kalau film sama director eksklusif itu dia nggak boleh terima judul dari PH lain, tapi dia itu ya gitu, dia mengandalkan nilai kontraknya lah. Jadi yang tadi gue bilang, walaupun nih film kedua, misalnya gini, film ke-1 udah selesai, honornya udah habis. Terus dia BU nih, film kedua belum syuting, ya bolehlah kasbon dulu gitu, karena dia tahu dia punya ikatan kontrak X rupiah gitu kan sekian film. Iya. Oh, I see. Oke. Wah, menarik. Gue baru ngeh nih, Pak, gitu. Ternyata ada yang sistem model bisnisnya kayak gitu. Iya. Ya. Yang rock and roll kayak gue juga ada, ya kan? Yang rock and roll itu dalam arti gini, kalau gue, ya gue nggak tahu lah ini bisa ditiru apa nggak, terserah aja masing-masing. Kalau gue tipikalnya gue selalu punya prinsip gini, nggak ada yang saklek atau nggak ada yang baku di dalam sebuah karya kreatif sih. Iya. Jadi gue kadang-kadang ada project yang, ya jujur ngomong ya, gue suka challenge-nya, gue suka kemungkinan karyanya, tapi sebetulnya angkanya nggak bagus, itu masih gue kerjain. Oh, tapi lu lihat potensi. Setelah itu jadi nanti turunannya apa? Ya kan gitu kan? Bukan hanya turunan sih, gue kadang gini, kalau sebagai seniman kayak gue senang aja karya ini gitu. Oke. Terus diajak ngerjain gitu kan, ya udah gue kerjain gitu. Iya. Karena ya kadang-kadang ada yang berpotensi, ada yang enggak juga, bro. Iya, benar sih. Gitu. Ya, kan karena balik lagi ego orang juga beda-beda kan. Betul. Oke. Pak, nih kayaknya kita nggak cukup waktu nih ya bahas ginian ya. Ini bisa lebih dari 24 jam ya. Bikin ini aja Pak ya, episode khusus ya buat para filmmaker ya. Ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Kalau ada yang mau request kayak gitu ya silakan di kolom komentar, nanti kasih tahu aja apakah Bapak Pandu akan kita hadirkan berkolaborasi dengan para filmmaker yang senior lainnya gitu ya, nanti ditunggulah. Oke, Pak, kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang mau ngobrol-ngobrol, coba nanya ya kisi-kisi lo nanti mungkin journey buat mencapai profesional di filmmaker di mana, itu boleh nggak sih kayak DM Instagram misalnya gitu? Ya. Boleh. Boleh ya? Wah, alhamdulillah diizinkan teman-teman, nanti kita cantumin akun Instagramnya Bapak Pandu. Silakan. Oke, buat nanti kalau ada yang soal, Bang, Om, Mas, Wak ya panggilnya. Paung. Oke, ya Pak, sekali lagi terima kasih. Thank you banget, Bro. Terima kasih teman-teman semua yang udah nyaksiin podcast ini. Ditunggu episode berikutnya. Sehat selalu, berkah rezeki dan sukses. Thank you.